kelompok kami hari ini bertujuan untuk memberikan KIE tentang pola hidup sehat bagi penderita diabetes mellitus dalam hal porsi makanan dengan gizi seimbang dan rangkaian aktivitas fisik ringan. Memberikan KIE tentang jenis makanan atau minuman yang dapat dikonsumsi dan yang harus dihindari bagi penderita diabetes mellitus. Memberikan KIE tentang pengawasan konsumsi obat-obatan. Jumat 17 Maret 2023 dilakukan kegiatan intervensi edukasi dan penyuluhan kepada keluarga binaan sebagai sasaran. Sasaran atas nama Bapak Idewa Gede Suwardana yang bertempat tinggal di Jalan SMKI Gianyar. Beliau memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus, hipertensi, dan asma. Adapun metode intervensi yang digunakan yaitu wawancara kembali, edukasi, dan penyuluhan. Berdasarkan hasil kunjungan pertama, diperoleh data bahwa Bapak Suwardana menderita penyakit diabetes mellitus. Beliau rutin melakukan pengecekan HDL dan gula darah serta hasilnya normal. Namun karena kekhawatirannya terhadap tingkat gula darah yang sewaktu-waktu bisa naik, beliau menjadi sangat berhati-hati dalam hal jumlah asupan makanan yang dikonsumsi setiap harinya, di mana porsi makanan yang dikonsumsi sangat sedikit atau hanya 2-3 sendok makan untuk nasi. Hal ini jika terus berlangsung, dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah kesehatan lain seperti gastritis atau peradangan pada lambung. Selain itu, belakangan ini beliau merasakan sakit kepala dalam intensitas yang cukup sering dan selalu mengonsumsi obat bernama Mixagrip setiap kali sakit kepalanya timbul. Edukasi yang kelompok berikan yang pertama mengenai modifikasi pola makan dan gaya hidup. Pak Suwardana dapat mengatur porsi makan dengan nutrisi yang seimbang dan diperlukan perencanaan makan, misalnya dengan diabetes plate method yang terdiri dari mengisi setengah piring dengan sayur non-tepung, contohnya dengan sayur-sayuran seperti asparagus, brokoli atau kembang kol, kubis, wortel, timun, terong, sayuran hijau seperti kangkung, sawi, bayam, jamur, kacang hijau, kacang polong, paprika, labu kuning, labu siam, dan tomat. Edukasi yang kedua mengenai modifikasi pola aktivitas fisik harian. Akhir-akhir ini beliau tidak melakukan olahraga secara spesifik, namun beliau senang melakukan aktivitas berupa bersih-bersih di rumah seperti mengepel semua bali yang tinggi. Edukasi yang kami sarankan untuk aktivitas fisik yaitu salah satunya dengan gaya hidup sehat berupa olahraga secara teratur 3-5 kali seminggu dengan waktu 30-45 menit dengan total minimal 150 menit per minggu. Jeda olahraga tidak boleh lebih dari 2 hari berturut-turut. Dengan contoh olahraga yang dianjurkan adalah jalan santai, jogging, bersepeda, senam, dan berenang. Kegiatan monitoring evaluasi dilakukan pada tanggal 2 Juni 2023, di mana kegiatan tersebut untuk melihat apakah edukasi yang kami sampaikan pada kegiatan intervensi sebelumnya dapat dilakukan dengan baik oleh Pak Dewa. Dan hasilnya Pak Dewa menerapkan dengan baik hal-hal yang kami sampaikan pada tahap intervensi, di mana Pak Dewa sudah mulai mengatur dengan baik makanan yang ia makan meskipun ada cheating day pada saat weekend, dan melakukan olahraga secara teratur. Selama berjalannya IPE, kelompok IPE 11 memiliki beberapa kelebihan yang signifikan, antara lain aktif dalam menjawab pada saat SGD. Kelompok bisa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Walaupun kami berasal dari program studi yang berbeda, kita memberikan komentar atau saran dapat diterima dari semua pihak. Saling membantu dan bisa saling membackup satu sama lain. Terkait diskusi SGD, kemudian penugasan, serta kunjungan ke keluarga binaan. Memahami bagaimana cara komunikasi yang baik antar profesi, kemudian juga Kerjasama yang bagus dan kami dapat berkolaborasi dan juga bekerja sama dalam pemecahan masalah dan juga dalam pembentukan intervensi kepada keluarga binaan. Timbulnya kesadaran mulai membackup di semester
5 dan 6 ini ya. Itu selalu membagi tugas dan peran dengan baik, dan Seiring berjalannya waktu, untuk kerjasamanya sendiri sudah mulai meningkat. Di sisi lain, kami juga menyadari adanya beberapa kekurangan dalam kelompok kami, antara lain karena kita jarang bertemu secara langsung, jadi kami mungkin merasa agak canggung dalam berpendapat juga dan dalam berdiskusi. Kurangnya berdiskusi dan berkomunikasi di luar jam perkuliahan IPE. Kami cukup sulit untuk menemukan satu waktu yang sama. Kurangnya membackup ya. Ketika ada teman yang mengalami struggle karena itu ada kendala jaringan, itu cukup sedikit sulit dalam backupnya, terutama adanya pada di semester awal. jarang dapat bertemu secara langsung untuk berdiskusi, atau diskusi lebih banyak dilakukan secara online. Kurangnya adanya partisipasi secara aktif dalam melakukan pengerjaan tugas-tugas yang diberikan. Kami seringkali lambat merespon di grup apabila ada pembagian tugas ataupun ada teman yang bertanya. Kurang efektif dalam berkomunikasi sehingga komunikasi tidak berjalan dengan efisien. Kurangnya mengetahui peran dari diri masing-masing sehingga peran dengan kelompok itu masih terhambat. Thank you so much.